Selamat pagi Pak Sur. Selamat pagi Bapak. Gimana perkembangannya Pak? Alhamdulillah saat ini banyak kegiatan, aktivitas sehingga perkembangan dimulai dari yang dulu sampai sekarang itu menurut saya itu lebih menarik buat saya gitu. Tidak ada tantangan. Terus sekarang ini kan banyak persiapan untuk perpisahan, aktivitas, kerjaannya bareng gitu ya Pak Sur. Bareng-bareng ini. Berarti pinter-pinter Pak Sur untuk ngatur waktu gitu ya Pak Sur. Nggih. Sampai 2 hari beda terasa gak enak. Masuk angin, awalnya masuk angin sampai tadi pagi tiba-tiba istri maksa diperiksakan gitu. Lebih baik sedia payung sholat. Nggih. Setelah kita mengadakan PI yang kelima, itu kan waktunya hanya 2 minggu ya Pak Sur. Nggih. Perkembangan apa yang dialami oleh Pak Sur selama 2 minggu? Selama 2 minggu ini ya pasti kesibukan untuk mempersiapkan apa yang akan kita lakukan, persiapannya seperti persiapan kemarin, persiapan untuk ujian, persiapan nanti ketika mau panen karya, yang mempersiapkan anak didik itu membuat satu karya dan kita tampilkan nanti ketika panen karya. Gitu ya. Menyiapkan foto-foto kegiatan itu dikemas dengan baik fotonya dan kita tampilkan dalam satu banner, mungkin nanti kita fotonya kita tempel di situ, kita taruh foto-fotonya, dan mungkin yang kalau foto saja tidak bisa diakses dengan orang lain, dan kita kasih linknya biar bisa mengakses ke alamat kita. Ya. Dikasih Kayak barcode itu ya. barcode, dikasih linknya YouTube supaya dari pihak penilai nanti bisa melihat apa yang bisa dilihat dari kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh itu. Berarti sudah sampai ke situ ya persiapannya ya. Jadi sudah mulai disiapkan kan, waktunya sudah mepet Pak. Kalau tidak disiapkan mulai sekarang terus kita tambah kegiatan-kegiatan yang lain, nanti yang kelabaikan juga saya sendiri. Ya, itu kan hanya tinggal 2 minggu lagi loh, loka 7 itu. Jadi Setelah loka 6 ke loka 7 kan hanya 2 minggu. Berarti perlu stamina. mana yang lebih Nah, loka 7 itu kan 2 hari itu. 2 hari. Nah, 1 hari itu untuk presentasi kegiatan itu. Kita kan dibentuk 2 kelas itu. Jadi Dari 16 PP itu kan menjadi 8 karena kan maksimal kan 10. Terus kalau dibuat 1 kelas kan terlalu banyak, maka dibuat 2 kelas. Kemudian kita kebagian 1 kelas, kemudian 1 kelas itu melibatkan apa ini CGP, sehingga kemarin kan karena dari hasil lapor itu ya apa, saya harus WA ke CGP untuk menyiapkan foto, aksi nyata, video mulai dari 0 bulan sampai 6 bulan ini, sehingga kira-kira ya CGP ya rodo mulai minta kan. Permintaan saya kan cepet itu. Tapi datanya juga sampai jam 10 malam itu Pak. Jadi akhirnya juga tidak saya daftarkan, cuman yang saya daftarkan punyanya Bu Junita, karena Bu Junita kan ditunjuk untuk mewakili presentasi dari kelas itu, dari berapa? Dari 8 PP muncul Bunita 1, kemudian yang lain dari PP yang lain. setiap
PP satu orang yang presentasi. Bukan, dari satu kelas itu yang ditampilkan hanya 3 CGP gitu loh. Satu kelas 83 tuh. Ya enggak juga begitu. Jadi bejo-bejoan pilih-pilihan Pak itu waktu itu. Kira-kira sih ngapain yang mana sih Pak? Nah, kelasku ya kan mau aja Bu Yunita. Karena waktu itu saya melihat dalam waktu tatap muka itu satu jadi reporter radio, satu menjadi iklan, kemudian satu itu gambar. Itu pekerjaan yang teramat sulit, kemudian kok bar gitu loh waktu itu. Jadi itu yang menarik bagi saya, itu yang saya tampil. Bukan berarti yang lain itu tidak menarik, tidak, tapi semuanya itu menarik. Cuman untuk nilai nilai jualnya itu ke Bu Yunita itu kemarin. Terus kemarin ada usulan juga setiap hasil dari CGP kan mau ditampilkan. Nah, penampilan itu harus dimainkan barcode itu. Sehingga kalau orang melihat ke panggung pameran-pameran itu kan hanya sekilas ini tuh Pak. Tapi kalau dengan barcode kan otomatis bisa lihat perkembangannya. Dan itu mudah-mudahan terjawab kerisauan dari hasil angkatan sebelumnya itu. Tidak ada perubahan. Dan kebetulan kita itu kemarin kan angkatan 7. Terus pelaksananya kan juga bulan 7. Nah, maka mudah-mudahan itu pitulungan gitu katanya wong kan di Kota Gade kan Mbak. Kota Gadenya jadi seperti itu. Oke. Kita teruskan selama 2 minggu ini materi yang diterima oleh Pak Sur apa kemudian sudah diterapkan belum? Selama 2 minggu ini kemarin tuh yang saya lakukan Pak ini kita siapkan hasil nyata yang terakhir. Nah itu kan belum saya selesaikan, ya saya menyiapkan hasil nyata program-program saya yang mau saya angkat ke depannya. Terus juga program itu saya mulai saya pikirkan program mana yang tepat untuk kita laksanakan ke depannya di sekolah kita, dan juga aset-aset apa yang bisa kita manfaatkan untuk kita masuk ke dalam program di sekolah kita nantinya. Pasti kemarin saya banyak menyiapkan hasil nyata yang saya selesaikan ini. Alhamdulillah semalam saya kebut sudah selesai ya? Tinggal ngupload aja Pak. Sudah hasilnya. Terus materi yang diterima oleh Pak Sur selama 2 minggu? 2 minggu kemarin tuh 2 minggu ini kan setelah PI kemarin kita kan sudah tidak ada modul lagi tuh Pak ya. Ya kita menyiapkan ke depannya untuk pendampingan ini, dan juga kita nanti POKA itu yang saya siapkan selama itu dari kemarin itu Pak. Jadi saya untuk materinya ya yang sudah saya terima ya kemarin terakhir ketika program dari aset kita itu mulai kita galakkan. Terakhir itu aset itu ya Pak? Iya. Terus oleh Pak Sur aset itu sudah ditemukan semua belum? Ini kemarin setelah diskusi dengan Pak Sekolah, dengan Pak Guru, dan juga ada komite kemarin, kita mulai memprogramkan memanfaatkan aset-aset kita yang banyak seperti kita memiliki untuk menarik kan ini mau ajaran baru ya, minat masuk ke sini tuh lebih besar, kita membutuhkan pada kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan kokurikuler, kita mulai memunculkan kebutuhannya itu. Seperti kemarin kita sudah kita mulai latih, kita munculkan lagi
Sudah latihan di Drum Band? Sudah. Ya cuma untuk fullnya, untuk penampilan fullnya itu masih proses Pak. Karena kan kalau sudah dilatih salah satu, cuma untuk full jadi satu itu masih belum bisa nyatu. Oh gitu. Karena juga baru berapa bulan, berapa pertemuan kita latihan sehingga belum bisa menyatu semuanya. Oke. Monggo. Monggo. Gagu. Bosan. Oke. Oke. Benar. Oh, anu ya Bu Yunita itu. Oke, sekarang kita ke bagian inti pendampingan Pak ya. Oke. Refleksi hasil survei feedback 360 derajat. Berdasarkan hasil feedback 360 derajat, apa yang kurang baik dan perlu ditingkatkan? Yang perlu ditingkatkan yang pasti programnya itu kalau bisa itu segera dilaksanakan dalam bentuk sekolah. Kenapa? Itu nanti biar mulai tahun ajaran baru itu tertata dengan rapi, supaya itu benar-benar menjadi program yang bisa kita patenkan. Oh gitu. Ya, karena kedepannya itu kita biar selangkah lebih maju untuk menampilkan kualitas dan kuantitas yang ada di sekolah kita, sehingga program-program itu bisa terlaksana dengan baik ya, masyarakat dan juga komite wali murid itu merasa oh ternyata sekolah ini kedepannya programnya seperti ini menarik, sehingga mereka mengerti apa yang akan dilakukan sekolah ini. Ya kita saling terbuka saja dengan wali murid dan juga komite, sehingga komite pun mendukung dan ya pemerintah desa sini juga mendukung ketika ada kegiatan-kegiatan di sekolah itu. Oke, silakan apa? Monggo. Bu Juli ngajengnya beda, Bu Juli kata Berarti kesimpulannya itu kepala sekolah penjaringan itu kan ngajengnya beda. melihat perkembangan penjaringan untuk mengikuti program guru penggerak kan nggak sia-sia itu loh Pak. Perkosaan ini tuh terbayar harus dilaksanakan itu loh Pak, keberataannya semua. Saya nggak bisa bayangin penjenengan sudah dikejar-kejar waktu, kurang tidur, ya. Sehingga KO gitu ya. Terus tiba-tiba terus orang dilaksanakan rasanya kayak opo gitu loh. Rugi Pak. Rugi lah. Rugi. Takutnya nanti malah kualitas dan kualitas yang ada di sekolah kita mundur. Dan tidak lebih baik lagi, malah kok jadi turun. Dengan adanya seperti itu memotivasi saya dan rekan kiri yang lain. Tapi sih hampir sekolah ini lebih maju lagi ke depannya, dan dukungan dari pihak-pihak terkait seperti Pak Sekolah, kan guru, komite, wali murid semuanya mendukung untuk kegiatan-kegiatan kita di sekolah. Ini nanti akhir sebelum pembagian rapat atau setelah pembagian rapat ini anak-anak juga ada kegiatan keluar. Nah itu kita tanyakan, kita kembalikan ke wali murid gimana anak-anak mau ada kegiatan keluar setuju atau tidak, supaya pas setelah ada kegiatan kita refresh lagi, tak keliruan dan menutup kegiatan di akhir tahun pelajaran ini. Ternyata dari wali murid itu mendukung kegiatan kita, dan alhamdulillah kita tidak sampai memungut biaya ke wali murid. Anak-anak punya kas kelas, kita manfaatkan kas kelas itu, kita ajak kegiatan di luar. Berarti itu kan belajar apa ya, sedia payung sebelum hujan gitu ya Pak. Berupa kas gitu ya Pak. Berupa uang yang kita manfaatkan betul. Yang pasti yang utama kita manfaatkan untuk kebutuhan kelas. Nah, untuk kebutuhan kelas seperti mau bikin apa di kelas, seperti acara didik, seperti pajangan-pajangan di kelas, untuk kegiatan itu semuanya kita ambilkan dari kelas. Dan juga kalau di sekolah kan kita juga mengajarkan untuk
beli sapu, kemudian semua sapunya di situ sudah nggak bisa dipakai, kita bisa gunakan uang kas itu untuk apa itu kegiatan tambah sulam itu Pak. Ya kalau nggak ada dari situ ya kita namanya lebih kecil, jadi pasti ada kurangnya. Oke. Nah, terus kemarin kan saya lihat di statusnya Pak Sur itu kan ada tari tarian itu ya Pak Sur. Itu hasil karyanya Pak Sur, apa pembinaannya Pak Sur selama mengikuti apa guru penggerak terus digiatkan kegiatan itu atau gimana itu? Kalau itu programnya itu awalnya dari program Pesatari Pak. Jadi ya melatih itu salah satu dari guru dengan guru kita munculkan di ketika waktu pelepasan beberapa. Nah saya cuma sebagai pendamping untuk melatih gitu. Oh gitu ya, mendampingi gitu ya. Kadang ya ketika beliaunya yang ngajar tari itu udah jadi ya kita yang tampil depan nari juga sama anak-anak mengajar anak-anak. Gitu. Malah kalau saya yang langsung turun itu anak-anak lucu Pak. Oh gitu ya. Dia langsung nari itu katanya lucu gitu. Tapi anak-anak suka, kenapa? Mungkin kalau dengan pelatih tarinya itu mereka sedikit takut. Tapi kalau dengan cara itu kan ada guyonan, ada bercandaan, tapi mereka akhirnya paham. Ya, contoh saja ketika menggerakkan kepala itu jangan cuma gini-gini aja, tapi ada sesuai dengan iramanya itu. Bokonge, kalau matanya, ayo bokonge, ayo kepalanya, soalnya menggotane, kalau matanya. Anak-anak itu bukan merasa risih, tapi merasa terlihat bisa ya, lucu dan pas joget. Itu bahkan kelihatannya malah Pak Sur yang berambisi untuk jogetan itu ya daripada anaknya ya. Malah ada dari temen itu yang videokan pas saya joget ya, setelah saya lihat. Oh gitu. Ya alhamdulillah, terus saya tidak pernah. Untuk saat ini saya kurangi Pak. Dulu tuh tahun yang kemarin tuh saya sering izin, itu anggapan, itu juga nari. Ini salah satu rekan saya dari Pacet juga dari SMA Pacet. Oh gitu. Sering anggapan mantenan itu nari. Oh gitu. Nari di mantenan itu. Tapi untuk tahun ini benar-benar saya kurangi karena kegiatan full di Indonesia. Saya sering izin, sering ke sekolah, jadi mulai saya kurang, tinggal MC-nya juga sudah saya kurangi juga. Berarti kesimpulannya itu kan karena Pak Sur ini terbiasa tanggapan nari. Kalau hanya tari dari belajar otodidak atau apa itu kan nggak menjiwai loh Pak ya? Iya. Kadang-kadang. Tidak bisa menjiwai. Tapi karena itu profesi itu kan akhirnya menjiwai kan? Rasanya sudah menyatu dengan musik, Iya. sehingga gerakannya itu kadang-kadang malah luwes itu timbang kalau hanya berat ekstra gitu kan. Nah, akhirnya kan anak juga terbawa juga. Apalagi apa yang dipelajari oleh Pak Tos di program guru penggerak itu kan berfokus berpihak pada anak dan anak merasakan bahagianya di situ Pak ya. Kadang-kadang mereka lucu. Pasti kalau saya yang ngajar mereka malah tertawa Gitu ya. Tapi saya mikirnya mereka senang, mereka bahagia, paham dengan apa yang saya sampaikan sih. Awalnya mereka tertawa, tapi ternyata yang punya kebelekannya seperti itu. Oke, berarti kesimpulannya itu Pak Sur juga sudah menjiwai programnya guru penggerak, berpihak pada murid, tapi juga di dalamnya itu mulai ada kreativitas, inovasi gitu ya Pak ya. Dan muncullah namanya apa ya bahasanya, jiwa seninya muncul di situ. Oke, sekarang berikutnya adalah apa rencana Pak Sur ke depan yang dilakukan untuk guru penggerak
rencana saya itu yang tadi Pak, saya benar-benar mematangkan program yang sudah saya rancang dengan kepala sekolah, dengan Kak Guru, dengan komite, supaya kedepannya itu setiap kegiatan kita yang ada di sekolah itu benar-benar bermanfaat. Tidak cuma hanya program-program saja yang sudah sudah menjadi program tahunan, intinya program semester, program tahunan, dan itu bisa kita lakukan setiap saat. Tidak cuma hanya bulan ini aja, bulan depannya ini. Nah, itu tidak selalu seperti itu, tapi harapan saya ke depannya itu benar-benar program seperti yang kemarin yang mungkin menurut teman-teman bahasanya agak jorok, yang kemarin adalah itu bisa dilaksanakan dengan baik. Terus gemar makan sayur dan buah ini kan kemarin tuh anak-anak antusias banget Pak untuk makan sayuran buah-buahan, meskipun ya di beberapa ada jambu, yang jambu, ada yang bawa timun, ada yang bawa nanas, ada yang bawa semangka. Ternyata ada salah satu anak itu yang tidak suka makan buah. Terus akhirnya ya, dengan cara makan bersama-sama, akhirnya dia itu ikut makan. Oh gitu. Iya. Terus komentarnya dia apa itu? Kok enak Pak ya? Biasa itu. Kok enak Pak ya ternyata. Kita anaknya kan ada yang salah satu itu maunya makan semangka aja. Makan seperti bengkoang, makan timun, makan apa tuh nggak mau. Ya, dicoba itu saya coba pakai rujaan, jadi dia dulitkan ke sambal, akhirnya dia mau. Gitu. Nah, kita kan dibikin sesuatu yang menarik supaya mereka itu mau makan. Nah, akhirnya setelah dia makan ternyata komentarnya itu ternyata enak Pak ya buah ini. Awalnya nggak mau, benar-benar nggak mau, maunya salah aja, dan ternyata itu maunya salah aja Pak. Saya maunya salah aja. Tapi alhamdulillah dengan seperti itu kita dengan kebersamaan dengan teman-teman yang lain, mereka akhirnya mau makan sama. Itu mulai kelas 1 sampai kelas 6 apa hanya kelas 6 toh juga? Sementara kemarin baru saya mulai dari kelas saya, tapi untuk kelas lainnya sudah mulai mengikuti. Itu yang saya rencanakan ke depannya. Saya mulai dari kelas saya, ke depannya itu semuanya. Oh gitu. Jadi mancing itu ya? Mancing, iya. Oke. Terus kemarin kalau tidak salah kegiatannya Pak Sur itu kan tidak hanya makan buah itu. Iya. Ada masak barang itu Pak? Ada. Itu anak cewek-cewek itu masak sayur kangkung tuh Pak. Kangkung tomes itu ya? Ya, tumis kangkung. Dia memperkenalkan bagaimana prosesnya, sayur apa yang mau dimasak. Prosesnya dimulai dari diambil, belilah kemarin kan memang beli, belum kita iya. ada yang punya. Yang belum nanam gitu ya? Iya. Kita beli aja, terus coba kamu ambil yang kedua itu kita masak, dicuci, terus juga tubuhnya dimasak yang baru kita nikmati. Jadi prosesnya dia tahu, biar paham ternyata kita tidak cuma makan saja, tapi ada prosesnya seperti itu. Dan terus nasinya bawa dari rumah atau Masak juga? Ya, masak di sini kemarin. Habis berapa kilo itu nasinya itu? Nggak ada 2 kilo, nggak ada Pak. Ya cukup itu. Kelihatannya gurunya bareng juga makan juga Iya. itu. Karena anak-anak kan sudah makan rejak-rejakan itu, makannya nasi itu sedikit ya Pak. Oh gitu. Jadi sing ngawal itu malah bukan makan sayur dulu ya? Makan buah. Makan buahnya dulu ya? Iya. Oh. Berarti harus keluarkan gitu ya? Udah kekenyangan terus akhirnya makannya nasi malah sedikit gitu ya? Anaknya nasi juga di sini kemarin anak-anak. Oh gitu? Tapi kan sekarang sudah modern, cuma pakai magicom, tinggal ngisi dimasukkan magicom, selesai matang. Kalau dulu kan kita pernah di tahun sebelumnya tuh kita benar-benar masak dari nol. Oh iya. Anak-anak masak seperti bikin pernah Bu ya, kita bikin ote-ote, bikin jajanan itu Bu ya. Itu anak-anak langsung Pak yang mengerjakan. Gitu. Bikin jajanan-jajanan tuh, bikin masakan-masakan, olahan-olahan tuh anak-anak kita kerahkan langsung, membawa kompor, membawa alat semuanya itu. Berarti sekolah belum ada kompor berarti? Kan kalau untuk kegiatan seperti itu kan per kelas Pak. Oh gitu. Jadi kan kompornya kurang kalau cuma satu. Oh iya. Nek gede, anaknya udah besar kan
Gak masalah, kalau TK kan kudu gurunya yang nggawa. Kelas 4, 5, 6 Pak kalau yang dulu ya sekarang. Untuk sekarang kita mulai galakkan lagi supaya apa? Mereka tahu ternyata mengolah makanan dari nol sampai di sektor makan itu tak semudah apa yang kita kira. Jadi mereka tahu, tahunya tidak cuma makan saja, tapi prosesnya mereka juga tahu. Terus kadang kemarin juga ada yang bikin OTT, nah itu bisa jadi nilai juga gimana mau menghasilkan uang. Mereka juga paham kan hal itu Pak. Oke, terus yang kemarin itu singkatan yang kurang bagus itu karena ganti PLKB loh itu. Beneran cocok dengan PLKB apa singkatan awal itu? Ya cocok dengan PLKB Pak. Kemarin kan cuma biar memancing teman-teman tertarik. Yo, kata-katanya aneh. Ya. Nah PLKB itu kan sudah terkenal dengan dunia ibu-ibu PLKB. Cuman kok PLKB kok di sekolah itu ada apa gitu loh. Pak Sur kan sudah jelas ya, kotor bersih itu sudah tahu ya. Sudah tahu Pak. Kotor itu kan dari apa? Daun-daunan. Bersihkan. Nah, bersihkan dari kertas plastik itu. Kotor kan dari itu kan bisa dibakar atau kompos kan. Kompos itu. Kalau bahan bekas kan kita bisa manfaatkan jadi pajangan, jadi apa itu kan kita mulai, dan ini yang mulai digerakkan sama anak di kelas tuh Pak. Apa Pak? Bekas aqua dibikin pajangan, dibikin ornamen-ornamen yang cantik di kelas tuh Pak. Sudah mulai itu ya? Sudah mulai nih untuk mengisi waktu luang di akhir semester ini Pak, biar anak-anak ada kegiatan. Betul. Jadi waktu itu adalah peluang untuk apa ya? Buka usaha gitu Pak. Terus siapa saja yang Pak Sur libatkan? Bisa libatkan yang pertama pasti murid Pak, murid, kepala sekolah, rekan guru yang lain. Kemarin juga saya melibatkan komunitas di mana kalau anak-anak saya ingin. Kita kan tanya dulu Pak, boleh nggak kegiatan itu? Ternyata ketika waktu kemarin komunitas di sini nggak apa-apa, itu zamannya yang terbaik buat sekolah itu komunitas yang itu kegiatan di komunitas. Semuanya itu saling mendukung, saling support apa yang akan kita lakukan. Seperti ini yang belum saya laksanakan Pak. Ditawani yang ada aset yang ada di desa melatih seni gamelan tradisional itu Pak. Itu waktunya tuh Pak, yang mungkin saya itu waktunya ya untuk kesananya untuk melaksanakan kegiatan seni gamelan tradisional itu kan juga butuh waktu yang juga bentar. Apa itu Pak? Gong? Biasanya kan seperti gong. Ya, itu kemarin pernah ditawarkan sama komitenya kalau ada yang bisa ngelatih, silakan anak-anak dibawa ke balai desa untuk latihan bersama. Nah, itu sama saat ini saya sudah ada lampu hijau dari pihak desa, cuma waktu kita untuk membawa anak-anak ke sana untuk latihan bersama itu mungkin yang belum bisa melakukan itu rencana kedepannya itu mau saya programkan ke depan, masukkan program gimana kalau kita melakukan pengenalan alat tradisional. Itu berapa orang ya Pak? Yang nabur? Hanya itu Mas, kita kalau yang nabur itu ada macam-macam, nggak apa gitu. 15 sampai 20 Tapi sampai 20 ada yang bagian suara, bagian nyanyinya itu sendiri, sindirnya itu kalau di caklas cukup kok enggak? kita gabungan Pak. Oh iya ya. Nah, kelas ini mungkin yang kelas atas yang sudah paham. Kalau mungkin kelas bawah kan masih dipukulin. Drum band saja itu saya juga ngambilnya dari minimal kelas 3, 4, 5. Kalau kelas 6 sebentar lagi keluar. Ya, mungkin untuk dilatih. Jadi yang saya melatih itu kelas 3, 4 naik ke atasnya, nanti lagi kelas 3, 4 ya
Jadi berkesinambungan Pak. Iya. Nanti ada regenerasi antara roh dan pikirannya. Itu juga menarik Pak menurut saya untuk dikenalkan ke anak didik. Karena saya sudah pernah dulu di SD saya yang lama, itu sudah pernah pengenalan seperti itu Pak. Ketika saya sebelum pindah ke sini, itu saya sudah pernah mengenalkan anak didik itu gitu. Karena Pak, sudah dari desa itu gitu. Dari aslinya punyanya Korwil, punyanya kecamatan, terus tidak dipakai, ditaruh di gedung Pak Kaki. Nah, pada saat itu saya ada di situ, coba kita mainkan saune saya gitu kan. Akhirnya anak-anak nemu aku nih. Yang pertama didengarkan itu tabuhan jaranan. Oh gitu. Kan paling mudah itu Pak. Tabuhan jaranan kan sedikit, simpel tapi anak-anak bisa. Nah, meskipun iramanya kan cuma seperti itu paling mudah dipahami anak. Tapi kalau untuk lagu-lagu yang seperti lagu gamelan yang lain lebih sulit tuh, mereka belum paham. Itu perlu proses itu. Jadi dari desa itu ada 2 alat musik ya otomatis ya. Iya. Ada drum band, ada gamelan itu ya. Itu. Hadroh nggak ada? Hadroh punya sekolah sendiri sudah. Oh, punya sekolah sendiri. Sekolah sudah punya. Kan karena kemarin itu kan Pak Sur mengatakan diminta untuk mengisi kegiatan di wisata rohani itu juga. Iya. Iya toh? Kemarin yang di wisata rohani ini itu yang dibutuhkan gamelan itu Pak. Oh gitu. Iya. Makanya yang saya nafsu kok gimana yang nafsu anak-anak gimana? Saya kan tantang nih Pak. Gimana ya kalau yang nafsu pada saat itu anak-anak. Dan pasti dari pihak lain tuh kok jadi kalau sisa nabung gitu kan gitu. Investasi Jangka desa panjang. juga. Iya, investasi desa juga. Kedepannya kan kalau semua yang bapak itu sudah pensiun, sudah punah, dan dia anak muda yang tambah. Nanti ya butuh proses ya. Desa kan juga melihat peluangnya generasi muda untuk tampil loh Pak. Iya. Oke. Terus sekarang ke perubahan dalam pembelajaran Pak. Setelah Pak Sur menjalani 6 bulan kegiatan pendidikan guru penggerak, perubahan apa yang dialami sebagai guru? Yang pasti itu perubahan mindset, pola pikir kita. Perubahan pola pikir kita ketika kita mengajar itu dulunya awalnya kita sebelum mengenal program guru penggerak itu ketika kita mau menyelesaikan masalah kepada anak pasti marah-marah dulu. Pasti itu Pak. Tapi setelah kita mengenal yang namanya program guru penggerak ya ada namanya coaching. Nah, kita cari dari dulu kenapa kamu kok bisa melakukan itu, kenapa kamu kok bisa melakukannya. Dalam pembelajaran itu ketika ada salah satu anak yang nakal, kita jadi bisa menahan emosi kita untuk langsung memarahi anak tersebut. Yang pasti dulunya kita langsung kamu nakal, kamu gini, langsung marah itu Pak. Tapi untuk saat ini setelah mengenal program guru penggerak ya dan namanya coaching, sudah mengenal namanya itu tukar pikiran dengan anak, itu anak itu merasa bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi dalam pembelajarannya nanti kita lebih mudah lagi menarik, memberikan materi kepada anak. Setelah dia itu ibaratnya aku curhat karo pakku mbokku, nah ketika di rumah, nah di sekolah aku curhatnya karo guruku. Jadi dia memiliki masalah diceritakan kepada saya sehingga dia merasa plong, masalahnya selesai, terus dia belajarnya lagi juga lebih enjoy, lebih bisa menikmati pelajaran. Tapi kemudian juga ya Pak ya, sudah mengatakan bahwa menyampaikan masalah itu tanpa sadar kan penjelasan juga menyampaikan manfaat dari menyampaikan masalah itu secara terbuka itu kan
pikiran menjadi plong gitu loh. Iya. Baik Betul. anak, baik guru. Baik anak juga guru. Betul ya? Betul itu. Termasuk Ya, nanti rasakan. dikembangkan guru anak dengan orang tua juga. Iya. Dengan kalau kita kalau nggak di rumah kan nggak tahu, kadang anak-anak orang tua langsung marah-marah gitu. Iya. Padahal sebenarnya itu kita anak itu butuh perhatian dari kita. Gimana sih perhatian? Cuma caranya mengucapkan itu belum bisa kalau anak. Jadi mungkin soalnya cerita gitu. Saune-une nih mas, saune ceritakan apa masalah. Mungkin nanti Pak Sur bisa memberikan solusi, memberikan tanggapan yang baik itu. Jadi kuncinya itu kan dibuka oleh Pak Sur itu caranya, berarti komunikasinya itu ya Mas. Komunikasinya, ya, betul. Komunikasi itu penting Pak. Kalau kita salah komunikasi saja dengan rekan kerja kita, itu bisa menyinggung perasaannya. Termasuk apa yang disampaikan oleh Pak Sur tadi itu ide-ide untuk melatih gamelan dan lain-lain. Ini tanpa sadar, tanpa sadar. Ke depan ini waktunya Pak Sur juga tersita loh. Oke. Tersita itu tanpa sadar loh Pak Sur. Betul itu. Kan seumpama nanti ketika kita latih jam siang pulang sekolah, otomatis kan mengurangi waktu kita di rumah juga. Itu kalau yang dilatih hanya satu grup. Iya. Dan grup lain juga kepengen juga, ibu-ibu, iya, terus bapak-bapak. Ya itu gawat itu. Lah kan nanti berkembangnya kan ke situ Bapak ya. Artinya habis di situ nanti. Terus penjara jadi pengusaha berapa malah carry gue lali gue. Oke. Ini amat lendran. Selama program TGP ini Pak, saya benar-benar nggak nyemplung sawah sama sekali. Tenang itu ya akhirnya ya. Cuma mantau aja. Biasanya kan nyemplung sendiri, disirat, di ngapa kan ini belas kayak selama program gurunya nggak waktunya Pak. Lah penjara kan sudah digantikan dengan putra penjenengan yang kecil itu. Kan gayanya kan gaya kayak anu loh Pak. Kayak bos aja. Memantor karo dudang-duding ngono to. Itu kan ada bakat ke situ loh Pak sebenarnya. Nggih. Cuman itu karena dipoles sedikit gitu loh putranya itu. Kalau BKD itu kan Pak, ini ya, kalau saya pantau itu dia sukanya itu lihat latihan militer. Oh gitu. Ketika lihat di HP ada lagunya tentang militer, kenapa tuh Pak? Satu kali dua kali dia lihat, didengarkan, terus besoknya itu sudah dinyanyikan langsung. Nah, lalu itu sudah apa sih? Nah, anak ini kok bakatnya mungkin gampang mengingat. Kok suka ketika ada terus dilihat sama selesai. Kalau pernah saya aja lihat itu lewat depannya Kodim tuh Pak ya, aja berhenti. Karena pengen lihat itu Pak Tara lewat namanya kan, nggak bisa bilang Pak Tentara, nggak bisa Pak Tara. Maka ngajak berhenti. Lihat Pak Taranya mana Pak? Bi, Pak Taranya mana Bi? Mau lihat Pak Tara, lihat sama apa yang dari Pak Tara? Aku naik gede tuh nanti Pak Tara sama Pak Polisi. Belajar sebetulnya ke sana. Terus sekarang manfaat yang didapat dari anak oleh Pak Sur apa ya? Manfaatnya saya dapat dari anak-anak untuk pembelajarannya saat ini mulai mudah mengerti Pak apa yang saya sampaikan kita setelah itu anak-anak mulai paham, mudah gampang paham dibandingkan sebelumnya. Sebelumnya kan mereka belajar dikasih tugas diterangkan selesai sudah, tapi sekarang itu pemahamannya anak itu mulai muncul secara sendiri. Anak ketika kita belajar dengan model seperti ini itu lebih asik. Nah, mereka gampang memahami apa yang kita sampaikan. Dengan model-model yang berbeda itu mereka akhirnya suka dan paham betul apa yang kita lakukan di kelas. Itu ya. Dikat termin Pak. Oke, langsung. Sambungnya itu.
kesannya kesannya Pak Sur mengikuti program apa Pak Sur Guru Penggerak termasuk pendampingan ini sampai 6 bulan. Kalau saya itu selama ini merasa tertantang, merasa ada gairah lagi untuk kegiatan pembelajaran di kelasnya dari hasil guru penggerak ini. Lebih ke banyak manfaatnya buat saya, Pak. Program model-model pembelajarannya punya model-model pembelajaran yang berbeda-beda di kelas. Inilah menjadi program guru penggerak ini. Yang itu Pak. Dan juga saya merasa dari kegiatan program penggerak ini ada muncul ide-ide terbaru seperti mimpi kedepannya sekolah itu seperti apa. Kita menunjukkan kita memiliki banyak aset, tapi kita belum bisa memanfaatkan aset itu dengan baik. Nah, sehingga dengan beliau kepala sekolah, dengan komite, dengan rekan dunia lain, kita memaksimalkan aset yang ada di sekolah kita, sehingga aset-aset berharga kita ini benar-benar bisa menjadi daya tarik buat sekolah kita. Seperti tadi yang sudah mulai muncul tuh drum band, hadroh, dan mungkin kedepannya seperti gamelan di desa itu bisa kita menunjukkan, kita latihkan ke anak didik. Ya, nanti minatnya kesini tahun depan tuh jadi lebih banyak lagi. Ada dan saya mengucapkan terima kasih karena selama 6 bulan ini saya merepotkan diri di sekolah ini karena ganggu KBM, karena mau tidak mau Pak Sur kan waktu pendampingan kan harus meninggalkan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, saya juga terima kasih karena saya sudah diterima baik oleh sekolah ini dari awal bulan pertama sampai bulan ke-6 ini. Mungkin karena suara saya ini kadang-kadang ya keras, ya kadang atos, kadang ya, tapi sebenarnya tidak ada niat kayak begitu ya Pak Sur ya. Tapi sebenarnya saya juga karena ini berbagi ilmu, saya juga belajar dari Pak Sur. Tanpa Pak Sur saya tidak menjadi orang seperti ini. Karena dulu kecepatan motor saya hanya 40-50, sekarang 70-80, berarti peningkatannya luar biasa. Saya menjadi guru paling kendel sekarang. Meskipun usianya mau pensiun, tapi saya nekat jika kecepatan tinggi. Kemudian saya juga belajar dari Pak Sur. Banyak ilmu yang saya terima, sehingga saya juga akan mengeterapkan itu untuk tahun ajaran baru. Semoga dari kegiatan program guru penggerak ini, mulai dari Gondang ini, mari kita belajar cukup tidak hanya Gondang tapi seluruh Nganjuk, tidak hanya Nganjuk tapi mulai dari Jawa Timur, karena kemarin sudah ada koordinasi. Kita bergerak bersama-sama sehingga ke depan itu benar-benar sekolah ini tidak hanya monoton seperti zaman dahulu, tapi sudah ada perubahan menuju pada kolaborasi kerjasama yang baik antara sekolah, orang tua, kemudian masyarakat. Ini sehingga terjalin komunikasi. Kemudian aset-aset yang dulunya itu terbengkalai, tidak terjangkau oleh kita, sekarang mulai digiatkan kembali, dipakai. Kemudian saya juga mohon maaf karena selama 6 bulan terakhir ini mungkin dari kata-kata saya, dari perbuatan saya itu menyinggung atau melukai Bapak Ibu.
sekaligus pertemuan terakhir saya dengan Pak Sur dan Bu Kepala Sekolah, sehingga ke depannya ini bukan pertemuan terakhir saya di sini, tetapi pertemuan terakhir untuk pendampingan dengan Pak Sur. Mudah-mudahan di kemudian hari kalau saya datang ke sini masih diterima, Bu. Sangat diterima, Pak. Sekali lagi mohon maaf untuk 6 bulan terakhir. Monggo untuk Pak Bu Kepala Sekolah. Terima kasih. Ya, selama adanya program guru penggerak, harapan kami Pak Sur nanti bisa menerapkan betul-betul apa yang sudah diperoleh dari program pelaksanaan guru penggerak ilmu-ilmunya, sehingga SDN 1 Karangsemi ini akan lebih baik, mulai dari kegiatan belajar ataupun ekstra, baik itu intrakurikuler maupun ekstrakurikulernya, Pak, sehingga nanti ke depannya benar-benar SD Negeri 1 Karangsemi ini bisa selangkah lebih maju dari tahun-tahun kemarin. Harapan saya ya cuma satu yang paling utama, menerapkan semua ilmu yang didapat dari program guru penggerak. Pak Suryanto nanti bisa mengimbaskan kepada teman-temannya dan juga menerapkan ilmu-ilmunya itu langsung dipraktekkan sekaligus, sehingga hanya tidak berupa teori tapi dipraktekkan langsung di lembaga ini, supaya lembaga ini tidak monoton seperti tahun-tahun kemarin. Paling bukan ada peningkatan karena gurunya saja sudah bergerak. Nah, kita juga harus menggerakkan murid-murid dan teman-teman, sehingga kita bisa bersama-sama ke depannya membangun SD Negeri 1 Karangsemi ini menjadi lebih baik. Itu harapan saya. Ucapkan terima kasih pula atas bimbingan panjenengan untuk Pak Suryanto, sehingga nanti Pak Suryanto itu bisa mengimbaskan ilmunya ke teman-teman yang lain. Dan bila selama panjenengan ke sini mungkin dari kami sendiri ada kurang lebihnya, saya juga mohon maaf sendiri, Pak. Dan semoga pertemuan ini pertemuan terakhir dalam pendampingan, namun tidak pertemuan terakhir dalam pertemuan. Tetap dijaga silaturahmi, Pak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun sangat. Oke, atas bimbingan panjenengan, termasuk datang Pak Suryanto dan juga masukan untuk saya. Oke, dan alhamdulillah ini sudah sedikit-sedikit sudah bisa diterapkan. Oke. Ampun. Matur suwun, Bu. Mungkin kula dereng cekap kateng niku jenengan kok kula ngapunten sanget. Kula pamit ugi mangke. Nggih. Nek panjenengan derek mundur kula rumiyin. Nggih, nggih. Lho Pak, nggih tetep jaga silaturahmi. Nggih, Bu. Nggih. Nek panjenengan badhe datang Bandara malih monggo. Nggih. Besok kula tak inguk-inguk kembang Pak, nggih. Nggih. Kula tak datang TK. Monggo. Gung iso sampai separuh lah itu. Kok nek adem kan enggak enak. Nggih. Perlu suplai makanan juga.
kesehatan baru. Kita di Apa? sekarang ke persiapan panen hasil belajar Pak ya. Ide Pak Sur untuk persiapan panen hasil belajar apa? Ini sudah mulai menyiapkan foto-foto kegiatan yang selama awal pembelajaran CGP sampai saat ini. Itu nanti saya bikin banner dan kita menunjukkan hasil nyata kita kasih link, kita kasih barcode supaya yang lihat tidak cuma jalan aja lihat saja sekilas, tapi bisa mengakses kegiatan kita di situ dan juga menyiapkan hasil-hasil karya dari anak-anak selama pembelajaran sampai saat ini. Hasil-hasil dari anak-anak nanti saya menentukan ketika panen karya seperti dari program LKP itu Pak. Jadi program yang sudah bisa terpakai nanti bisa kita manfaatkan, kita pakai, kita tampilkan ketika panen karya. Terus karya anak itu apa Pak? Kemarin itu saya menyiapkan dari bahan bekas Pak, di bekas aqua di Sudah jadi ya? masih proses ini Pak. Kok masih belum? Ya. Untuk dibuat seperti lampion, Ya. ya, di lampion sehingga dinamika dengan menarik. Yang ini nanti bisa jadi atau tidak, ada yang bikin buat tas dari Tetapi sudah diproses belum? sudah mulai proses ini. Nanti pada waktu sampai harinya ini semoga saja sudah bisa kita coba di sana. Faktornya kan anaknya sampai tanggal 20. Iya, Nah, itu. gitu loh Pak, masalah ini kan sudah tanggal 17 toh, Oke, 6 hari. Nah itu pekerjaannya dikerjain di sini apa? di rumah. Di rumah Saya juga. sudah di rumah. Jadi tidak cuma di sini, juga rumah aja. Berarti kan kemungkinan untuk jadi kan ada gitu. Oke. Oke. Terus ini juga dipertimbangkan juga anu loh Pak, tempatnya juga loh. Oke. Karena 16 PP Oke. 112 CGP. Itu semuanya nanti tampilnya sama nih. Yang hari pertama itu presentasi. Oke. Setelah presentasi selesai, kita kan main untuk persiapan loka apa panen karya itu. Itu besoknya. Besoknya ada, tapi persiapannya kan setelah representasi itu ya. Kan kalau enggak kan ya morat marit. Oke. Nah itu kan juga harus dipertimbangkan juga dengan areal yang kita miliki. Nah itu nanti kan dibentuk menjadi 4 gitu loh. 4 itu apa ya kemarin saya lupa ya. Tapi sudah saya tulis kemarin. Rencana sama teman-teman ini foto hari Senin. Ya hari Senin nanti saya kan saya di Bu Yunita toh. Oke. Nah, itu nanti kita bicarakan bersama. Kemudian nanti di panen karya. Jadi biar sama ikut andil. Kan bagi rata Termasuk nanti masing-masing kan harus dipisah menjadi 4 Pak. Ada kegiatan foto saja, kemudian ada aksi nyata, kemudian ada apa ya kemarin itu ada 4 itu, saya lupa itu. Ya, karena dia ketua ini apa melawan ini sama Bu ini tadi aku lari sakitnya saya nyebut Ibu KS tadi itu karena saya juga karena itu maafkanlah ya itulah pokoknya aku lali mulih nggak omahe asli nanti nah iya jadi itu nanti ada foto, ada produk, ada video, terus ada apa yang menarik yang
apa itu loh Pak, praktek yang bisa dinikmati langsung tuh loh. Jadi nanti dibagi 4, jadi penjenengan itu nanti tidak berkelompok, TGP ini harus mengelompok ke situ, enggak. Jadi harus dipisah menjadi 4, sehingga nanti biar orang itu puas ke situ lah. Untuk menghadapi masing-masing ini terpisah, kan ciri khasnya itu kan ada barcode-nya itu. Nah itu nanti biar di link oleh beliau-beliaunya itu. Tapi minimal kan sudah tahu penjenengan bermain nanti akan di barcode itu kan. Sehingga minimal itu di Karang Semi ini bisa dikenal oleh Sak Nganjuk ini. Itu sudah dikemas kayak begitu. Termasuk nanti biaya-biayanya sudah dipersiapkan juga ya? Sama teman-teman kemarin sudah membahas itu, cuma kita bahas lagi nanti hari Senin kita bahas lagi. Oh gitu. Karena kan pasti dia besar. Betul. Nah itu kan juga di prediksi kayak begitu, maka disiasati Pak. Karena mengundang bupati itu kan gampang-gampang ngangel gitu. Kan nggak bisa dipastikan waktunya kapan dia datang, itu kan nggak bisa dipastikan. Makanya hari pertama itu presentasi itu menggunakan 2 ruangan, masing-masing itu adalah ruang 1 dan ruang 2. Tapi pada waktu hari kedua itu menyatu Pak, menyatu sehingga biar Di lapangan atau hari keduanya ya nek iso ya di dalam satu ruangan yang besar itu loh. Awan satu bukan satu TGP, semuanya. Jadi kita berada di tenda kita, tantangan di tenda kita menambahkan apa sebenarnya tenda yang lain. Enggak, satu ruangan itu dijadikan 4 yang saya katakan tadi. Ada foto, ada ini, ada ini, ada ini. Bukan contoh ini dari PP satu, terus ini PP satunya, itu harus bukan. Begitu kan ada 16 ya Pak. Ya nanti kan coba kita bicarakan nanti pada waktu lokal 6. Kalau yang sudah kan seperti itu konsepnya. Per kelas itu. Per PP. Per PP ya. Per PP konsepnya pembinaan dan PP dan kita melakukan semuanya. Hasil produk kita semuanya yang membatasi aspek tadi yang disampaikan tadi, kita tambahkan di tempat kita. Oh inilah PP-nya Pak Kemas. Oh gitu ya, oke. Nanti saya bawanya ke forumnya. Karena kemarin sudah cari informasi dari teman-teman juga. Itu datanya per PP. Betul. Itu kan bisa menjauh per PP itu. Oke, nanti Pasti kan kita juga butuh menghias tempat kita juga biar lebih menarik buat yang lihat. Kan kelihatan kalau ini penampilannya ini namanya itu ya. Iya. Oke. Jadi plan A kalau gagal jadi plan B gagal jadi plan C itu ya. Oke. Nanti saya mainkan itu. Oke, berarti itu sudah ada gambaran gitu ya Pak. Termasuk kalau menggunakan PP itu skenarionya tempat itu kayak apa itu udah? Yang saya tahu contoh dari dimulai dari PP yang pertama, pertemuan jadi itu pertama, dimulai dari PP yang pertama ada sampai PP yang terakhir. Berarti kan yang melihat data, melihat keliling. Enggak boleh gitu. Itu boleh. Ini mubeng, ini tempatnya pameran. Iya. Ya. Terus ini panitia-panitianya. Terus ini adalah tamu-tamunya di tengah ini. Nah, terus nanti kan menunggu bupati datang. Setelah bupati datang karena ada sambutan dan macam-macam. Setelah itu selesai, baru peninjauan. Nah, itu baru masuk sini. Jadi tidak nanti pengunjung masuk ke ini. Gak kayak begitu permainannya. Jadi masih kayak disambut-sambut dulu. Nah, makanya kan kemarin
kalau itu menggunakan permainan kelas dengan kelas, nanti nek bupati ini pindah tempat kan ke wabe ngerundul ke situ, akhirnya kan ini kosong gitu loh. Nah, untuk mengatasi kayak begini ini kan disatukan aja dalam bentuk bingkai yang luar biasa itu. Besar, ruangan besar. Ruangannya harus besar, 16 PP loh Pak, 16 PP dengan 112 TGP. Menandai gedung besar. Iya. Kalau begitu, itu besar, madeng. Ya, Biayanya juga mahal. Betul. Pasti buat sewa dornya aja. mari kita pikirkan bersama-sama. Bersama kan kita bisa. Sendiri ya abot gitu Pak. Kalau di SMA 1 kan dulu pertama kali itu bukan. Ya, cuma satu. Cuma nanti takutnya tidak kurang tempatnya. Kurang dari 2 kelas itu Pak. 2 itu kan dia perlu. Dia paling tidak kemarin itu ada informasi di SMA 6 atau di itu SMA 6 Pak. SMP 6 SMP 6 pengen pernah ke sana? Nah itu kan ada aula yang cukup luas itu, terus tempat parkir tapi atasnya kan ada anunya Pak. Itu nanti dana yang ada itu dipakai untuk sewa kursi sama sound, kemudian apa tayangan televisi itu Pak, televisi yang lebar itu 3x3 atau 4x4 itu kan juga tidak sedikit biaya. Jadi itu sudah, terus sekarang apa yang akan Pak Sur pamerkan? Itu hasil karya anak dan juga bagian menutup mawar dengan pamit itu loh. Pamernya kok piye? Ya. Terima kasih Pak Sur karena selama 6 bulan terakhir ini saya melihat perkembangan Pak Sur ini luar biasa. Dari awal diam sama sekali, kalau tidak ada pertanyaan tidak menjawab, kemudian sampai pada batas akhir 6 bulan ini perkembangannya kan melesat gitu ya. Jadi diam kemudian ngomong sendiri, berargumentasi luar biasa panjang lebar, sampai saya ini bingung bingungnya apa, nulisnya ini loh Pak, nulisnya ini telat sehingga Pak Sur ini kan melihat ini nulis apa enggak gitu loh ya, padahal nulis kan lebih lama daripada omong gitu loh. Kemudian saya melihat juga Pak Sur ini sudah mulai pintar membuat solusi. Jadi setiap masalah itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan ketenangan. Kemudian dari ketenangan itu timbul solusi, cara penyelesaian yang terbaik, tidak untuk diri sendiri tapi kebaikan bersama. Sehingga semuanya itu ikhlas untuk melaksanakan bersama-sama, dari kontra menjadi pro gitu. Dan terima kasih juga Pak Sur yang sudah menerima saya selama 6 bulan tidak terasa, dan selama kegiatan 6 bulan ini banyak salah kata, salah perbuatan dari saya yang mungkin menusuk perasaan Pak Sur atau menyinggung perasaannya Pak Sur atau menyakiti Pak Sur. Sekali lagi saya sebagai manusia biasa mohon dimaafkan. Begitu juga saya Pak, apabila selama saya menjadi CPP di bawah bimbingan panjenengan, saya mohon maafnya sebesar-besarnya apabila ada tutur kata perkataan yang kurang baik, yang kurang berkenan di hati panjenengan, saya selaku CPP
mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya dan juga mohon maaf yang besar-besarnya tidak bisa memberikan apapun kecuali ucapan terima kasih yang sangat besar yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Pak. Pak.